kita bicara mengenai sales marketing, tentu itu kaitannya adalah bagaimana kita melakukan pemasaran, dan tentu juga ada etika-etika yang harus diikuti ya. Kita bagi dalam 5 sub topik. Yang pertama adalah ethics dan moral, kemudian marketing ethics, ethical marketing, business ethics, dan local wisdom based business ethics dan approach suatu pendekatan. Kalau kita bicara mengenai ethics dan moral, beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa penemu dari ethics itu, ya, Socrates kita tahu adalah filsuf dari Yunani yang disebut sebagai the father of ethics. Secara singkat disebutkan bahwa etik itu adalah suatu sistem prinsip-prinsip moral, jadi suatu sistem sebenarnya di mana yang dipakai akan mempengaruhi bagaimana seorang itu membuat suatu keputusan. Dan etik memberikan suatu moral mapping juga, kerangka bahwa sering itu bisa membantu kita untuk menemukan cara dan situasi yang sangat sulit. Jadi etika lah yang harus kita pakai kalau memang suatu hal kita menemui kebuntuan, kesulitan. Nah, etik itu lebih juga concernnya di sesuatu yang baik untuk individu maupun masyarakat yang dijelaskan secara filosofi moral. Nah, itu yang kalau kita bicara mengenai pengertian etik secara singkatnya. Apa sih perbedaan antara etik dan moral tersebut? Jadi sebenarnya keduanya, ya baik etik secara moral dan etik secara keseluruhan mempunyai suatu hal yang bisa ya membedakan ya antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Sebenarnya kalau kita lihat dari etika, banyak orang berpikir moral sesuatu yang sifatnya normatif ya, dan personal, di mana etik itu adalah sebagai suatu standar baik dan buruk. Jadi moral itu lebih ke pribadi kita sebagai normatif kita, norma-norma. Sedangkan kalau kita bicara mengenai etik ya standar, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, dengan etika tidak. Nah, ini yang dibedakan di komunitas. Jadi perbedaan utamanya adalah kalau kita lihat juga dengan hukum tentu sangat jelas. Hukum dengan etik seperti apa? Kalau etik ya lebih ke moral value ataupun nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang secara sosial diadaptasikan dengan lingkungan kita. Sementara kalau hukum kita bicara itu adalah rules ya, aturan yang ditentukan oleh suatu otoritas. Kalau di pemerintahan ya tentu kita yang punya otoritas pemerintahan. Kalau ya rules masyarakat kita di Bali sangat jelas, sudah ada rules and regulation yang kita punya. Awet-awet yang harus diikuti pakemnya. Begitu kita bicara mengenai etik, bagaimana secara kemasyarakatan diterima tidak baik atau buruknya. Nah, ini yang membedakan. Saya kira itu sih hal yang bisa kita pahami dengan jelas. Nah, mungkin beberapa pengertian yang perlu kita pahami juga yang sehubungan dengan etik dan moral ini. Ada istilahnya ethics value. Kalau kita bicara value atau nilai itu ya apa itu? Jadi standar yang diterima ya antara benar dan salah. Nah, itu ke value ya. Kalau moral berarti standar dari masyarakat juga yang benar dan salah. Nah, sendiri dengan etik ya. Jadi lebih ke kalau value-nya itu ke pribadi kita, nilai ya personal. Sedangkan kalau ya kita bicara mengenai moral lebih ke masyarakat, baik buruk sesuai dengan yang pendapat masyarakat. Dan kalau etik ini suatu sistem yang terstruktur ya, dari prinsip-prinsip yang menentukan dan ya mengelola suatu tindakan dalam kelompok. Ya. Nah, ini yang baik itu masuk aktivitas seperti yang kita ketahui, etika profesional, ya, kemudian profession kita, komitmen kita, kerjasama kita. Nah, ini ada etika. Kalau kita lihat organisasi, akan ada juga di sana etika di organisasi itu seperti apa. Dalam etik pun ada moral. Moral dalam etik apa? Yaitu suatu ya moral di etik yang standar yang kelihatan dalam bentuk tingkah laku yang memungkinkan seseorang itu ya tentu hidup secara bekerjasama dalam suatu kelompok. Ya. Jadi lebih ke hubungannya apa kalau mau itu kan ada sanksi dari komunitas, sanksi sosial, ya, sanksi masyarakat.
yang diterima ya, sebagai suatu hal yang dapat diterima oleh masyarakat. Dan kemudian kalau moral value di ethics, apa sih moral value di ethics? Jadi didefinisikan sebagai suatu ya guidance ataupun suatu petunjuk, suatu arahan kita dalam membantu seorang memutuskan apakah hal ini benar atau tidak. Nah ini sebagai moral value di ethics. Jadi kita dalam ini adalah bagaimana kita bisa bertindak selaku anggota masyarakat itu secara jujur, ya, kredibel, dan juga fair sehubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah ini saya kira kalau kita di timur sangat-sangat percaya ini, apalagi di Bali kita sangat paham lah seperti hal ini. Di ethics juga ada attitude, ya, ada sikap. Apa yang dimaksud dengan attitude in ethics? Jadi suatu sikap yang secara relatif bisa mempertahankan apa yang menjadi kepercayaan dari organisasi tersebut, apa yang dirasakan, dan perilaku yang cenderung secara sosial berdampak pada ya, suatu objek, suatu grup, ataupun kegiatan, ataupun simbol. Ya. Jadi secara psikologi cenderung bahwa itu diungkapkan melalui evaluasi dari keberadaan dari suatu entitas yang tingkat yang lebih tonjolkan apakah itu sesuai atau tidak sesuai. Jadi seperti itu ya. Itu attitude-nya. Kalau karakternya dalam etik tersebut apa? Ethical behavior include termasuk di sini apa ya? Kejujuran, karakter, fairness kita. Jadi keadilan gimana? Integritas, pengertian. Nah ini karakter. Kita bicara di karakter etik. Integritas di etik itu apa? Jadi integritas bagaimana kita bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Ya, maksud di sini adalah bagaimana kita secara intelektual juga kita jujur, kemudian juga kita adil. Kemudian ada istilah lagi accountability. Apa maksudnya accountability? Itu maksudnya adalah mengambil suatu tanggung jawab dari tindakan kita ya, tindakan seseorang tersebut dia harus bisa bertanggungjawabkan. Kemudian juga dari keputusannya serta konsekuensinya seperti apa. Nah inilah kalau kita sering dengan kata accountabilitas, tanggung jawab sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensinya. Nah itu kalau kita bicara beberapa istilah ya. Nah kalau kita selanjutnya masuk ke marketing ethics. Mungkin pengertian marketing ethics perlu kita juga pahami bahwa marketing ethics itu adalah suatu prinsip-prinsip moral yang telah ditentukan oleh perusahaan dalam memberikan petunjuk bagi perusahaan tersebut ataupun yang lain dalam melakukan kegiatan promosi. Nah ini yang disebut dengan marketing ethics. Jadi perusahaan atau organisasi yang menerapkan dan mengimplementasikan marketing ethics ini ya tentu dalam upaya untuk mendapatkan ya dihormati, dihargai, sehingga apa yang menjadi harapan dari pelanggan itu bisa sesuai. Nah, marketing ethics juga terkait dengan apa? Jadi prinsip dan standar dasar dari apa yang menjadi ketentuan yang bisa diterima dalam kegiatan praktek marketing sehari-hari ataupun promosi sehari-hari. Nah ini yang menjadi dasarnya. Ini artinya apa? Jadi promosi produk itu dan servis kepada konsumen tentu harus sesuai dengan yang cara-cara yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Itu kita bicara marketing ethics itu lebih ke moral principle yang menentukan di mana keadilan, kejujuran dalam kita katakanlah memberikan satu iklan promosi. Nah, ini marketing ethics. Apa hal yang kita lihat tidak sesuai dengan marketing ethics? Misalnya apa? Jadi ada mungkin customer yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si marketer ini, sehingga menyebabkan suatu fraud ataupun suatu masalah ataupun suatu dispute. Nah, kemudian juga di mana dia masuk ke ranah pribadi customer, nah ini nggak boleh kita lakukan. Kemudian di mana kita mengkopi suatu hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan, dan juga kalau kita berpengaruh untuk melakukan target kepada anak-anak ya, jadi audiens yang sangat rentan seperti
yang ada orang tua pun anak-anak itu sebenarnya kita terjadi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh marketer di sana. Nah ini termasuk yang tidak etis ya. Kalau kita memakai ataupun menggunakan katakan manfaatkan anak kecil orang tua ya untuk mendapatkan ya promosi dan bisa diterima. Jadi kita berusaha yang kita lakukan tersebut juga tidak sesuai adalah ketika kita membuat suatu masalah ataupun kerusakan bagi kompetitor kita. Silakan. Halo. Sebenarnya kalau kita mempromosikan produk kita, tapi posisi kita menjelek-jelekkan kompetitor kita, ini juga tidak sesuai dengan marketing ethics. Ada kan orang yang dari produknya dia diterima, hotel lain ataupun hotel lain dia jelek-jelekkan, tidak sesuai dengan etika. Nah, ini marketing ethics, termasuk tidak sesuai dengan moral. Mengapa diperlukan marketing ethics ini? Why the marketing ethics is so important? Jadi kalau kita mengadopsi marketing ethics, maka tentu brand kita ya bisa dengan prospek yang akan kita harapkan itu bisa terjadi suatu ikatan yang sangat tinggi ya. Karena juga bisa meningkatkan kredibilitas, kemudian juga loyalitas, meningkatkan market share, yang meningkatkan value juga. Dan tentu ujung-ujungnya adalah revenue nanti dan sales meningkat. Karena itu marketing ethics sangat perlu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai marketing ethics, orang tentu cenderung untuk mengasosiasikannya dengan apa? Restriction pun biaya-biaya ya. Jadi kalau kita pakai terapannya tentu tambahan biaya seperti itu. Jadi fokusnya di marketing ethics itu adalah bagaimana marketing ya membatasi perusahaan marketing activities tersebut untuk menciptakan suatu peningkatan dari biaya marketing. Nah itu sebenarnya diharapkan ya dengan adanya secara mungkin jangka pendek dia akan meningkat biaya, tapi jangka panjang akan memberikan benefit yang jauh lebih baik. Dan dengan upaya juga bahwa marketing tersebut ya marketing etik memberikan juga pengembangan dalam bisnis ke depannya ya. Hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dengan konsumen. Nah, itu. Nah kalau kita lihat beberapa pentingnya daftar yang kita lihat dari marketing ethics ini yang kita tetapkan, yang pertama tentu adalah yang mendukung kebutuhan dari ya manusia itu sendiri. Jadi kita sebagai manusia tentu ingin ya diperlakukan sama, juga dihormati sama dengan yang lainnya. Pelanggan juga seperti itu. Nah karena itu marketing ethics ini berperan. Nah kalau kita lihat sekarang dengan adanya SDGs ya, Sustainable Development Goal, maka termasuk di dalamnya adalah gender equality juga ada. Nah inilah yang menjadi diharapkan equal treatment terhadap ya baik itu konsumen maupun kita sebagai marketer juga. Jadi poinnya di sini bahwa kita ya harus membuat suatu hal yang memungkinkan kita ikuti aturan-aturan yang sesuai dengan marketing ethics. Kemudian memuaskan ya kebutuhan manusia yang dasar ini tentu menjadi kegiatan praktek etika yang sangat mendasar yang harus kita lakukan. Apakah konsumen ataupun stakeholder itu sebagai employee ataupun sebagai pihak yang berkepentingan, semua memang membutuhkan berhak mendapatkan hak-haknya, khususnya kalau kita sudah menerapkan marketing ethics ini maka itu akan bisa terjadi. Nah, kedua yang masalah yang bisa kita dapatkan ataupun manfaat yang kita dapatkan meningkatkan hubungan ataupun employee retention yang bisa tetap ya karyawan kita lebih senang kerja di tempat kita karena kita menerapkan marketing ethics ya, khususnya itu di sales marketing. Kalau kita tidak menerapkan ini tentu juga karyawan merasa tidak nyaman dan tidak mungkin akan keluar. Nah ini saya kira sangat manusiawi ya. Jadi setiap employee tersebut yang menginginkan bekerja di organisasi yang memperlakukan karyawannya dengan respect. Ya. Saya kira ini suatu hal yang wajar lah, yang harus dengan menghargai dan juga dengan baik dan dengan sopan juga ya. Jadi beberapa core value yang bisa dihubungkan dengan etika ya, etika. Jadi perusahaan yang baik tentu dalam hal ini adalah
memasukkan marketing etik ini dalam praktek secara serius ya. Jadi tidak hanya ucapan tapi implementasinya. Saya kira ini banyak kita lihat sekarang ini, apalagi setelah pandemi, perusahaan-perusahaan yang karena kesulitan juga di finance ya, tidak menerapkan etik tersebut. Beberapa contoh kita lihat juga, bahkan ada yang sampai dia punya masa kerja tidak diakui sebelum mulai. Oke, ada masuk lagi dengan masa kerja nol, itu ada. Bahkan ada yang sampai paling parah kan, apa yang didapatkan selama pandemi harus dia balikkan uangnya. Ada itu. Kita mungkin tidak perlu sebutkan. Nah inilah yang terjadi. Jadi tidak menganggap karyawan itu sebagai aset. Apalagi tadi marketing ujung tombak yang harus kita berikan juga dalam mengaduki calon konsumen. Kemudian yang ketiga, bisa meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari pelanggan tentunya. Nah ini yang menjadi hal penting mengapa kita harus menerapkan marketing ethics. Nah suatu organisasi yang dikenal dengan mengikuti marketing ethical practice ini selalu ya dalam keadaan ya tentu yang disukai, yang sangat baik, sehingga orang juga akan tetap datang ke sana. Jadi kalau kita punya guest ataupun regular guest, dia juga akan melihat ini. Nah, saya ada tamu yang sudah 4 tahun sejak saya keluar dari hotel tersebut. Dia baru pertama kali tinggal di hotel itu. Jadi dia bilang dia teks saya akan datang tanggal 27 Januari. This is the first time I stay in this hotel since you left. Aku nggak tahu apakah nanti sama situasinya seperti dulu. Mungkin berbeda. Jadi dia sendiri punya judgement seperti itu. Nah inilah hal-hal yang bisa terjadi bagaimana kalau kita menerapkan etika dan komunikasi kita kepada tamu, dan juga dalam kita menerapkan implementasi kebijakan. Nah itu akan sangat berdampak. Nah ini akan meningkatkan, saya bilang tadi itu, kredibilitas dan kepercayaan. Zaman pandemi ini yang menjadi yang bisa kita katakanlah uang sekarang ini adalah juga trust ya. Trust is the new currency istilahnya. Kemudian yang keempat apa? Mengapa penting menerapkan marketing ethics tadi? Berpengaruh kepada masyarakat juga. Ada impact-nya. Jadi kekuatan yang kita berikan, yang kita miliki sebagai seorang marketer sangat besar pengaruhnya. Karena apa? Karena yang kita iklankan, yang kita promosikan itu mempengaruhi masyarakat. Ya, daripada yang kita mungkin pikir tidak seperti itu ya, tapi itu sangat besar pengaruhnya di masyarakat. Jadi marketing praktis kita itu ya bisa memberikan dampak yang positif pada masyarakat jika kita melakukan tindakan yang tepat dalam keputusan-keputusan kita. Nah ini maka fokusnya itu harus kita bisa memberikan tentu pelayanan dan ya produk yang baik pada setiap orang yang kita melalui promosi yang kita lakukan secara bertanggung jawab. Seperti itu yang menjadi hal mengapa marketing ethics tersebut sangat penting. Dan yang kelima, tentu benefit secara jangka panjang. Nah, perusahaan yang mempekerjakan ataupun yang melakukan karyawan menerapkan ethical marketing ini, tentu secara kalau kita lihat mungkin seperti minuman itu di dalam wine, makin lama ya makin bagus, makin enak. Ya, ini juga berlaku di marketing etik ini. Ya, mengapa ya? Karena ya mungkin saja waktu kita mulai itu agak susah sedikit ya, tapi setelah sekian lama akan menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi perusahaan seiring dengan berkembangnya bisnis, dan juga di mana customer base kita meningkat karena mereka percaya dan mereka juga akan menjadi advokat kita. Kita bicara advokat itu sudah meningkat, tidak hanya dia rekomen, tapi dia akan mempertahankan kita, bagaimana dia akan melindungi kita kalau ada komen negatif terhadap perusahaan kita. Dan inilah long term benefit kalau kita menerapkan marketing ethics. Jadi dengan demikian marketing ethics ini tentu memang tidak ya, bisa kita oleh dengan begitu saja melalui tanpa melakukan apa-apa, tidak bisa. Dia harus kita lakukan dengan alasan yang baik juga, dan itu perlu biaya tentunya. Jadi bisa meningkatkan benefit jangka panjang bagi perusahaan. Nah itu kalau kita bicara mengenai pentingnya marketing ethics.
Nah, di marketing ethics juga kita akan lihat prinsip-prinsip ya, the principle of marketing ethics ya. Jadi kita lihat manfaatnya sudah, kemudian apa prinsipnya? Tadi kita sampaikan jujur. Ya. Jadi kebijakan yang paling baik, policy yang paling baik itu adalah kejujuran. Ya. Honesty is the best policy. Ya, ini kadang-kadang kalau kita tidak mungkin anggap ya penting, tapi ini sangat penting ya. Jadi kita bisa saja kita mengatakan bahwa kita menaikkan ataupun istilahnya lip service-nya tinggi, tapi kenyataan kalau kamu datang tidak sesuai, nah tentu ini menjadi bumerang juga. Nah, artinya apa? Ini tidak ada hal yang kita lebih-lebihkan ataupun ada kebenaran kita ungkapkan keseluruhannya. Nah, jadi karena ini akan berdampak kepada penciptaan kita juga. Nah, karena itu ya jujur itu artinya apa ya? Apa adanya. Tidak hanya setengah kejujuran yang diucapkan, tapi ya selengkapnya, sepenuhnya seperti itu. Dan harus transparansi ya. Jadi perusahaan yang baik tentu selalu terbuka. Openness adalah suatu hal yang menjadi ciri khas daripada perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip dari marketing etik. Tidak ada hidden agenda. Contoh, kita mengirimkan suatu proposal, ada term and condition yang perusahaan kecil-kecil yang nggak bisa dibaca oleh tamu. Itu semacam jebakan Batman lah kalau kita bilang. Nah, kalau kita pernah mungkin mengisi suatu data online, kadang-kadang kita dikirimin tagihan itu, belum dulu sering itu. Karena ada apa? Kita begitu di data, kita yes, ternyata di bawahnya kita harus membayar tiap bulan. Itu ada ya hidden term and condition. Nah, itu yang tidak boleh. Kita harus transparansi ya. Jadi kita harus lihat bagaimana sebenarnya pentingnya marketing etik tersebut diikuti. Nah, prinsip-prinsipnya ya kejujuran, transparansi, kemudian ya kita harus menghormati privacy dari customer. Ini kalau kita sering melihat ya mungkin bagi kita di timur ini mungkin tidak penting, tapi bagi orang barat sangat penting privacy tersebut. Bahkan kita berbicara mengenai umur juga keluar itu kan tidak biasa, apalagi naikkan agama atau sudah menikah belum, ya, bahwa punya anak, nah itu private semua sifatnya. Kalau kita di Bali kan begitu pulang, udah nganten, ada kawan lah panak gitu. Jadi itu yang menjadi hal-hal yang berbeda. Culture ini yang mempengaruhi, karena itu kita juga harus memahami. Jadi harus ada komitmen kita untuk protect dari consumer privacy dan hormati itu. Kemudian ikuti ya praktek-praktek yang fair, yang jujur, yang adil ya. Sebagai seorang ya, manusia, kita semua ya tentu berhak mendapatkan perlakuan ya yang sama ya, tanpa ada ya diskriminasi. Saya kira ini suatu hal yang sangat penting, dan bahkan kalau kita lihat di dasar negara kita pun keadilan sosial itu juga sudah ada. Saya kira secara nasional kita memahami. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah kita harus bertanggung jawab pada masyarakat. Jadi ada istilahnya mungkin kita akhirnya berkembang menjadi corporate social responsibility nantinya ya, CSR-nya maksud saya. Jadi iklan-iklan yang sering kita buat itu yang cenderung untuk bersifat tidak etis dalam memberikan negatif ya dari suatu perusahaan, tentu ini akan menjadi hal yang tidak baik dan bisa mempengaruhi juga kredibilitas dari perusahaan dan juga bagi masyarakat sendiri pada lingkungan kita juga. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi strategi marketing itu haruslah yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang ya. Dan tentu persepsi, nah kita bicara persepsi ada hal yang berbeda dengan fakta ya. Nah, bisa menciptakan suatu dampak masyarakat. Saya bilang persepsi, katakanlah orang berpikir perusahaan kita itu sangat baik. Mungkin belum tentu kita sebaik itu. Nah, kita di dalamlah yang tahu. Ya, kalau kita lihat hotel-hotel contohnya, mungkin hotel banyak memiliki izinnya apa? Laki, bukan berbintang. Tapi dalam pelayanan diberikan bagus, jadi gold rating itu malah bintang 5. Seperti itu. Padahal dia izinnya adalah sebenarnya melatih, penuh wisata.
itu kan persepsi dan ini bagus, tapi kita harus bisa menjaga konsekuensinya di sana. Nah, inilah yang harus menjadi suatu tanggung jawab kita. Setelah dihargai, kita harus bisa memberikan tanggung jawab. Karena tanggung jawab tidak hanya ke tamu, juga ke masyarakat dan tentunya ke karyawan. Nah, tidak kalah penting itu adalah harus ikuti aturan. Ini yang penting. Jadi kita bicarakan antara ethics dan law, ya, ini aturan harus diikuti ya. Jadi perusahaan tidak bermain ya dengan aturan-aturan yang legal ya. Jadi ya kita lihat karena adanya pengawasan yang kurang dari pemerintah, terjadilah banyak hal ya pelanggaran dan pembiaran dari pemegang otoritas, terjadilah pelanggaran. Apalagi ada yang bermain karena dengan apa? Dengan driving umpamanya. Ada yang dikasih uang seperti itu. Nah, inilah yang menjadi akibat dari pembiaran dan kurangnya lack of law enforcement. Saya kira kita memahami sekali, apalagi di marketing, kalau bicara hal tersebut itu juga menjadi cost ya, jadi biaya tinggi di kegiatan kita. Karena itu kita memahami itu, ya kita bersyukur sekarang dengan adanya pemerintahan Pak Jokowi, walaupun beliau yang memerintahkan, cuma kendalanya kan masih di bawah. Gimana di bawah ini bisa mengikuti. Ini yang tidak mudah ya. Tapi kalau harus terus-menerus digaungkan dan diingatkan, saya yakin bisa terjadi. Nah, ini yang sebenarnya prinsip-prinsip dari marketing etik yang kita harus pahami. Kemudian berikutnya bagaimana menjaga integritas. Ya, kita menjaga integritas sebagai marketer tentu harus juga dalam situasi yang lingkungan yang sangat kompetitif dan kompleks ini, kita dihadapkan pada ya pilihan juga ya, dimana kita dilema-dilema yang kita hadapi mengenai peningkatan revenue dan juga di satu sisi harus tetap melakukan praktek-praktek yang sesuai dengan etika yang ada. Nah, ini yang sering menjadi tantangan kita sebagai marketer. Jadi mempertahankan integritas ya sangat-sangat penting ya. Dan itu juga artinya apa? Kita harus menunjukkan secara individu level kita dan juga integritas kita serta value nilai-nilai dari etika kita. Kemudian, nah ini yang sekarang ini kan yang menjadi tren adalah commit to sustainability. Jadi saya sampaikan bahwa bahkan PBB pun memasukkan sustainability sebagai ya jadi SDG ya, Sustainable Development Goals. By 2030, di semua anggota PBB itu harus menerapkan 17 poin dari SDG tersebut ya. Jadi social responsibility is the essence, jadi suatu hal yang menjadi dasar dari ataupun esensi dari etika marketing tersebut, nah sustainability ya. Maka harus menjadi bagian dari social responsibility, menjadi bagian yang sangat penting sebagai komitmen dalam sustainability ya. Itu yang kita harus juga terapkan dan ikuti, termasuk di harga ya, pricing etik, bagaimana kita menentukan harga tapi sesuai dengan etika. Jadi mengadopsi, kalau kita bicara predatory pricing strategies, ini kan harga yang saling menjatuhkan ya kan, di sebelah turunin kita turunin juga. Nah, ini yang lebih kita sendiri. Jadi ini tentu harapannya untuk meningkatkan market share dalam short period mungkin terjadi, tapi long term nggak bisa, itu malah akan merugikan kita ya. Kenapa? Karena bisa hilangnya trust dari customer kita. Jadi marketing ethics tidak hanya memberikan kita ya dalam kegiatan yang kita lakukan tersebut sebagai hal yang tentu merugikan kita ya. Masih strategi harus didasarkan pada apa? Cost, demand, and supply tentunya. Dan tentu ada juga dari kompetitor yang sekarang kita lupakan. Dan harus jaga apa yang kita janjikan. Ya. Keep what you promise. Istilahnya apa? Walk the talk. Kita bicara janji harus bisa kita tepati. Jangan pernah janjikan yang apa yang tidak bisa kita berikan. Booking marketing artinya kalau kita bekerja di industri marketing tentu perlu adanya suatu promosi dari produk kita dan meyakinkan dari calon pembeli kita sesuai dengan manner ataupun etika yang ada. Kita
harus bisa menjaga janji kita dan harus bisa seperti yang sampaikan tadi, jangan memberikan janji yang tidak bisa kita berikan. Simpelnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya prinsip-prinsip dari marketing ethics ya. Nah, yang ketiga kita memiliki ethical marketing. Kalau tadi marketing ethics, ini sekarang ini adalah ethical marketing. Apa bedanya? Kalau tadi kan strategi kita bagaimana aktivitas kita tuh harus didasarkan atas standar moral yang ada. Tapi kalau kita bicara ethical marketing, jadi suatu filosofi, jadi bukan ke strategi. Jadi perusahaan mempertimbangkan ethical issues ketika membuat suatu keputusan bisnis. Ethical marketing. Jadi contoh dari ethical marketing itu didasarkan pada 4 prinsip-prinsip penting ya, 5 prinsip-prinsip penting. Contohnya apa? Empathy, honesty, sustainability, transparency, dan promising. Itu yang dasar. Ethical marketing dasarnya apa? Prinsip-prinsip dari marketing ethics tadi yang kita bahas 5 tadi kan. Kemudian ethical marketing ya tentu terkait dengan proses dari perusahaan dalam mempromosikan produknya dan servisnya juga, yang fokusnya tidak hanya pada bagaimana produk tersebut bermanfaat bagi konsumen ya, tetapi juga gimana manfaatnya bagi masyarakat ya. Jadi ada istilahnya social responsibility yang harus dia terapkan terhadap lingkungan juga ya. Nah, ini yang menjadi bagian dari ethical marketing, bukan strategi kita tapi ke filosofi kita. Bagaimana kita, kalau kita bicara mengenai marketing ethicsnya kan tentu tadi kita bahas juga mengenai prinsip-prinsipnya, jenis-jenisnya. Jadi begitu kita bicara mengenai ethical marketing, ya di sini adalah filosofinya. Filosofinya kita bahwa kita bisa memberikan manfaat selain kebaikan konsumen juga bagi masyarakat dan bahkan lingkungan. Nah, seperti itu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah prinsip-prinsip dari marketing ethics. Ethical marketing melibatkan apa? Perusahaan, jadi fokusnya bagaimana produk tersebut bisa bermanfaat bagi customer, bagi masyarakat, bagi lingkungan, seperti itu. Jadi tentu kalau sekarang kita lihat, ya pelanggan sangat tinggi harapannya. Ya 50% dari pelanggan tersebut tentu ya yang membeli akan melakukan juga advocate for business based on their view. Jadi dia akan mempromosikan juga perusahaan kita tanpa kita minta, terus sudah dia dapatkan trustnya. Jadi ethical marketing juga melibatkan semua, dari memastikan iklan tersebut ya secara etikal, ya secara etik, kemudian memberikan arti yang berkelanjutan, berkesinambungan hubungannya dengan customer, seperti itu. Apa aja yang termasuk di ethical marketing? Ada empathy tadi, honesty, transparansi, ya, promising and sustainability. Jadi dari 5 hal yang harus kita pahami di ethical marketing. Jadi 5 prinsip-prinsip dari marketing etik, jadi etika marketing tersebut masuk di sini. Jadi mungkin kita anggap itu ya sebagai bagian dari ya contoh marketing yang ada, ya, tapi masih lebih banyak ada yang bisa kita lihat. Contohnya adalah bagaimana pikiran kita yang ya secara gemilang itu bisa mempelajari suatu hubungan antara doing the right thing ya, and making profit often with the little consensus risk. Jadi keuntungan bisa kita capai walaupun dengan konsensus sedikit apapun yang kita bisa lakukan. Ini juga akibat dari kita menerapkan marketing ethical marketing tersebut. Jadi kalau saya lihat ada 2 hal yang pernah saya sampaikan. Kalau kita bicara efisien dan efektif, pernah disampaikan di kelasnya. Bedanya apa? Kalau kita bicara bahwa kita ada di apa yang kita lakukan, apa bedanya antara efisien dan efektif? Kalau efektif, tentu kita berada di hal yang dilakukan ini sudah benar. Kita berada di bisnis yang benar. Ya. Jadi artinya itu efektif. Do the right thing. Efektif tidak. Kalau efisien, do the thing right. Jadi cara kita melakukan itu benar, efisien, secara efisien. Perbedaan antara efektif dan efisien seperti itu. Efektif artinya do the right thing, efisien artinya do the thing right.
Kemudian bedanya efektif, efisien. Efektif itu melakukan hal yang benar, efektif juga. Efisien cara kita melakukannya dengan benar. Do the right thing and do the thing right. Sedikit kata-kata yang dipakai sama, tapi susunan diubah tempatnya, artinya berbeda. Nah, itu. Termasuk di sini adalah bagaimana opini dari konsumen tersebut yang betul-betul sangat bermanfaat dan sangat mempengaruhi. Jadi lebih banyak dari customer yang memilih bisnis yang mendedikasikan kepada membantu lingkungan dan sosial proses ini. Karena itu kita dalam promosi, tentu sekarang ini, apalagi dalam mungkin pertemuan sebelum disampaikan bahwa sustainable marketing ini menjadi tren baru, ya. Harus yang berkelanjutan. Kira ini semua yang menerapkan pas itu yang peduli lingkungan, green bisnis seperti itu yang harus juga mau tidak mau harus lakukan. Baru kita lanjut ke bisnis ethics. Jadi dalam berbisnis juga kita harus melakukan etika. Apa etika yang di bisnis disebut? Trust-nya pertama. Yang saya bilang tadi, nowadays trust is the new currency. Kalau kita nggak percaya, tidak akan ke sana membeli. Nah ini tamunya ada berpikir begitu. Kalau udah kamu datang membeli, tentu bisnisnya ada. Kalau bisnis ada jalan terus, berarti perusahaan bisa lanjut. Salah satu kunci bagaimana cara kita bisa bertahan dalam bisnis dalam situasi sekarang. What is the key to be able to sustain in the business? Jadi, kalau kita ditanya seperti itu, tentu adalah bagaimana kita bisa mempertahankan tamu yang puas tetap kembali. Sebenarnya ini menjadi kunci kita. How we can win the business? How we can maintain the business? Simple sekali sebenarnya. Tamu yang puas tetap kembali. Itu aja. Gimana caranya? Harus dilakukan oleh karyawan ataupun team members yang mempunyai passion dalam pelayanan, ingin memuaskan tamu. Itu aja yang menjadi kunci. Kalau itu kita punya karyawan sudah memberikan pelayanan terbaik, membuat tamu senang, tamu akan kembali. Saya kira kalau kita bicara di semua perusahaan pasti tujuannya seperti itu. Kemudian behavior, perilakunya seperti apa, prinsip-prinsipnya ya, seperti apa, relationship-nya apa, kemudian pilihan, tentu harus ada pilihan, tidak hanya satu yang kita tawarkan. Kemudian reliability, bisa diandalkan, ya. Morality, kita bahas juga, jadi moral seperti apa dalam memberikan pelayanan tersebut, dan tentu adalah responsibility. Nah kalau kita bicara mengenai quality tourism nanti, itu ada yang sustainability dan responsibility. Ya, jadi seperti itu. Inilah yang menjadi etika dalam berbisnis. Dan ini tidak terlepas dari ya juga di marketing ethics tadi. Jadi berapa poin yang bisa kita ambil. Bisnis etik itu ya tentu adalah sebagai penjabaran dari tanda-tanda perilaku dari kita berbisnis ya. Ini termasuk beberapa set dari petunjuk kita dalam ya melakukan bisnis atau interaksi dengan beberapa prosedur secara etika tentunya. Jadi disiplin yang kita terapkan di sini adalah tentu terdiri atas ya corporate responsibility, personal responsibility, social responsibility, loyalty, fairness, respect, trustworthiness, teknologi, etik. Nah ini juga yang penting, apalagi sekarang dengan masa zamannya semua online, tentu ada etikanya juga. Kita sering lihat dan dengar juga di TV itu bagaimana banyak selebritis yang akhirnya juga tersandung kasus hukum karena dalam memakai ataupun menerapkan etika ini tidak information teknologi dan ini communication tidak sesuai dengan etika. Ya. Nah, ini yang menjadi yang terakhir kan kalau kita lihat siapa namanya itu Mirsani ya. Nah, ini walaupun dia udah keluar sana gitu. Di kita ya, di kita Mirsani. Jadi seperti itu tentu ya. Maksudnya tidak seperti itu. Dan terakhirnya dengan si ini adalah DP siapa coba ibu itu kan Dewi Persik. Dewi Persik ya saya maafkan, tapi proses hukum jalan terus kan sama aja kan. Jadi tidak ikhlas ya maafkan ya. Hal seperti itu. Jadi motif ya untuk gimana kita mencegah agar praktek-praktek bisnis yang tidak etis ini ya baik yang di
dia lakukan ya, dan juga yang tidak dilaksanakan. Jadi semua ini memang harus kita pahami. Ya. Jadi kalau kita bicara bisnis etik, tentu nih ya memastikan jadi secara sosial, secara budaya, legal, juga keterbatasan dari ekonomi lainnya itu terjaga sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan semua pihak yang terlibat. Ini yang menjadi acuan kita. Jadi stakeholder tentu ini harus dilihat dari kepentingan semua. Ya. Kemudian itu ditekankan pada apa? Jadi nilai-nilai moral dan sosial yang harus kita, seperti ya proteksi terhadap konsumen. Ini kalau Eropa ini sangat keras nih. Jadi customer protection ini sangat keras. Kalau kita punya tamu Eropa, kalau dulu itu masih ada offline yang tinggi itu, kalau kita mau masuk ke program brosurnya dia akan datang inspection semua. Sangat-sangat keras ini dia punya surveinya. Kalau kita bisa kita berikan, nggak akan masuk program. Nah, ini kenapa? Karena proteksi untuk konsumen itu sangat-sangat besar. Kalau ada komplain, dia harus balikin semua. Seperti itu. Kemudian juga ya kesejahteraan, praktek bisnis secara adil, serta juga bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Tentu bisnis yang dilakukan ini ya dilaksanakan ya, secara adil, jujur, ya, dan semua dalam hal yang kita lakukan setiap berbisnis dengan partner kita. Ada 3 alasan mengapa bisnis etik ini penting. Ya. Yang pertama adalah bisnis etik itu adalah merupakan suatu ya skill ataupun kita punya kemampuan yang sangat-sangat penting. Ya. Ini menjadi suatu hal yang lain kompetensi juga. Bisnis etik. Ya. Kita harus paham bagaimana etika bisnis. Hampir di setiap perusahaan sekarang ini ya memiliki program etika bisnis. Ya, jadi secara teknologi dan juga digital komunikasi ini yang menjadi sangat penting seperti yang kita bahas tadi itu ya. Kenapa? Karena itu akan membuat lebih mudah untuk menentukan bagaimana kalau terjadi kesalahan dalam melakukan mungkin pengiklanan ataupun kita melakukan ya, publikasi seperti itu. Ya untuk mencegah implikasi yang negatif, ya tentu perusahaan itu harus ya melakukan suatu hal yang mengambil juga bagaimana pemahamannya terhadap bisnis etik ini yang harus ditingkatkan. Dalam suatu survei yang dilakukan oleh suatu akuntan, contohnya 55% apa yang dikatakan itu ya menjadi sangat penting dalam bisnis etik tersebut ya akan berlanjut dalam pertumbuhan 3 tahun ke depan. Jadi apa yang kita akan sekarang kita janjikan kepada konsumen ini 3 tahun ke depan itu masih akan diingat dan akhirnya masih berdampak pada bisnis kita. Nah ini yang dilakukan oleh survei dari akuntan ya. Karena itu dalam ya penerapan dari program formal, perusahaan tentu akan menciptakan suatu ya bisnis etik juga, workplace tempat kerja secara etik ya baik dengan mempekerjakan talenta yang tepat seperti itu. High integrity and honesty is the second most important skill for business leader. Nah ini. Jadi kalau kita ke depan lebih meningkatkan lagi, maka yang menjadi hal yang sangat penting ya tentu selain kita mendatangkan bisnis itu adalah kejujuran dan integritas. Ini yang mungkin saya pernah sampaikan juga bagaimana akhirnya tersandung kasus hukum kalau tidak ada integritas. Saya tuh pernah di tempat kerja dulu tuh 14 karyawan depo yang kita harus kirim ke penjara karena tidak ada integritas. Mereka kerja apa yang dia lakukan, mengambil uang. Jadi semua transaksi cash itu diambil. Jadi kita harus dalam 1 hari itu saya skors ada 14 karyawan front office semua. Kenapa? Mereka secara berjamaah melakukan tindakan penggelapan ataupun istilah saya itu monkey business. Jadi semua modusnya apa? Semua cash transaction itu yang dia ambil. Dan itu kerjasama dia punya 2 lubuk. Satu lubuk yang normal, satu lubuk yang untuk mereka internal. Jadi komunikasi itu dalam semua sih, semua terlibat. Kalau itu nggak akan mungkin. Apa yang dilakukan
ambil payment ataupun cash transaction seperti room upgrade, extra bed, breakfast, day use. Nanti kalau kita di hotel itu harus kita pahami, itu yang harus kita pantau. Dan sebab itu masih dari raw sales 14, so enggak sudah kayaknya memang sudah kayaknya. Kalau saya waktu yang mogok baru saya masih dos. Jadi waktu hotel mogok itu juga saya memindahkan semua tamu mogok total. Terus carikan, saya pernah cerita itu ya, mogok itu sehingga dalam satu hari itu ya kita pindahkan waktu menjelang apa itu Lebaran, Natal, Tahun Baru. Jadi tanggal 20, tanggal 18 Desember mogok, kita pikir nego selesai kerja lagi. Ternyata enggak, 2 hari enggak bisa titik temu, tanggal 20 Desember tutup total. Kalau sebelumnya sudah info, ini kan semua partner yang kita temporary close gitu, employee action, mungkin dalam 1 minggu akan buka lagi. Ternyata tidak ada titik temu, buntu. Ya info lagi, tutup until further notice. Itu terjadi. Ya akhirnya ya kita pindahkan semua tamu in-house, kemudian tamu yang akan datang dan seterusnya. Nah, jadi bisnis etik ini menjadi skill untuk keterampilan yang sangat-sangat penting, sangat esensial. Kemudian bisnis etik juga bisa apa? Ya mendrive ataupun ya menstimulasi istilahnya apa yang menjadi perilaku dari karyawan. Dia akan menentukan ya, sehingga karyawan tersebut bisa melakukan tindakan yang sesuai dengan bisnis etika yang diharapkan. Kalau kita lihat dari survei yang dilakukan oleh Global Business Ethics tahun 2018, jadi karyawan akan lebih suka untuk tentu melamar ya, atau menerapkan etik tersebut dengan alasan apa? Ketika perusahaan tersebut dengan jelas ya mendemonstrasikan dan menunjukkan mengapa bisnis etik tersebut sangat penting. Nah, dia akan lebih memilih perusahaan tersebut. Nah, ini yang dilakukan dengan survei tersebut. Ya, tentu ini kebetulan di Amerika, jadi 99% karyawan dari perusahaan sana yang mengalami budaya etika yang kuat. Nah, ini mengatakan bahwa dia sangat siap, mereka sangat siap untuk menangani isu-isu yang terkait dengan etika tersebut. Jadi perusahaan tersebut ya tentu yang mencerminkan juga bisnis etik yang memotivasi semua karyawannya untuk melakukan perannya terutama dalam hal yang terkait integritas. Ini kaitannya adalah ke integritas berdasarkan perilaku yang bisa didorong untuk karyawan. Ini hal yang secara tidak langsung akan berlaku seperti itu. Kalau kita tidak menerapkan etika dalam bisnis, tentu juga karyawan akan melakukan hal yang sama, akan mencibir malah, bahkan bertingkah laku, bertindak yang lebih parah. Kita di Indonesia ada istilahnya kan, kalau gurunya kencing, yang berdiri, muridnya berlari dia kencing, bukan berdiri lagi sambil lari. Nah itu kalau kita bicara mengenai perumpamaan seperti itu. Jadi ya, program yang kita bisa lakukan tersebut ya bisa memaksimalkan dampak dari membuat suatu proses ya etika dari ya kerja karyawan. Sesuai dengan apa yang dilakukan dalam pendapat dari Gartner bahwa etik program tersebut ya harusnya seperti apa, bisa menentukan program yang akan dilaksanakan, mitigasi dari dan monitor resiko yang ada, menerapkan kebijakan dan prosedur yang akan diterapkan oleh perusahaan, ya, melihat ataupun mengawasi daripada ya kemungkinan terjadinya ataupun kesalahan tindakan yang bisa diantisipasi, memberikan pelatihan dan komunikasi, dan tentu mendorong menerapkan apa yang menjadi harapan dari perusahaan dari perilaku dari karyawan, dan mengelola fungsi dari etika dan perilaku. Nah ini yang harus dilakukan sebenarnya kalau kita bicara mengenai program etika. Di program-program ini harus bisa menerapkan ataupun paling tidak ya
menghasilkan dari produk tersebut. Ya. Kemudian perusahaan-perusahaan yang secara kritik ataupun mempunyai peran yang sangat penting dalam menerapkan etik tersebut dalam bisnis, tentu ini menjadi tanggung jawab dari pimpinan tertingginya di perusahaan. Tapi bagaimana institusi pendidikan juga mempunyai peran yang penting. Kenapa? Karena ini membentuk para pemimpin ke depannya yang memiliki etika. Nah, ini yang sebenarnya yang sangat diperlukan kalau kita bicara di Indonesia. Karena itu dampaknya nanti apa ke integritas, ke pengurangan ataupun bahkan menghilangkan korupsi. Nah, ini yang kita perlu, saya kira yang menjadi tantangan kita semua. Kalau kita sekarang berada di sini secara efisien, kita sudah mengarah membantu berbeda apa yang sebenarnya diharapkan, sehingga hal-hal yang menjadi penghambat dan kemajuan itu bisa dihilangkan. Karena korupsi betul-betul mungkin tidak kalah buruknya dengan narkotika. Kalau kita bicara mengenai drugs, bagaimana korban narkotika tersebut, korupsi itu mungkin lebih parah, mungkin bahkan lebih mengorbankan beberapa generasi berikutnya. Kita lihat, kalau narkotik mungkin orang tersebut saja dalam generasi tersebut. Ini yang menjadi tantangan kita. Kemudian apalagi yang menjadi hal penting dalam penerapan bisnis etik ini? Memberikan, tentu ujung-ujungnya adalah keuntungan dari perusahaan. Jadi alasan lain mengapa bisnis etik penting adalah ketika bisnis etik yang telah diterapkan dapat meningkatkan profitabilitas ataupun keuntungan. Ini yang telah juga dilakukan penelitian di year list dari World Most Ethical Companies. Jadi adalah large cap index itu 10,5% meningkat dari 3 tahun karena dia menerapkan bisnis etik tersebut. Nah, ini yang menjadi hal-hal yang penting kalau kita sudah terapkan bisnis etik tersebut. Karena begitu kita menerapkan bisnis etik, kekaitannya nanti apa ke integritas. Apa sih prinsip-prinsip bisnis etik tersebut? Nah, ini tadi kita bicara accountability. Tadi tanggung jawab kita bagaimana. Ethics about taking individual responsibilities. Setiap orang itu harus bertanggung jawab. Jadi kalau kita menerapkan karyawan kita, dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Care dan respect sangat penting. Kita peduli dan menghormati. Jadi secara profesional memang itu terjadi interaksi antara co-workers jadi antara teman sekerja juga sepekerja harus bertanggung jawab dan harus saling menghormati. Honesty, harus jujur. The best way to gain the trust, gimana cara kita mendapatkan kepercayaan, kan? Dan dari karyawan tersebut tentu harus ada transparan, komunikasi dengan mereka. Kemudian menghindarkan konflik tentunya. Lalu konflik yang terjadi tentu harus kita cari solusi dan memang tidak bisa kita hindari. Tapi kalau bisa kita tidak mencari konflik. Compliant, sebenarnya kita harus bisa memenuhi dari perusahaan itu harus comply dengan apa yang menjadi termasuk aturan dan juga regulasi. Nah, ini yang menjadi prinsip-prinsip dari bisnis etik. Loyalty. Kalau sudah dilakukan itu, tentu loyalitas dari karyawan itu akan meningkat. Relevance information ini penting juga terkait dengan transparansi tadi. Jadi informasi yang penting yang terkait pekerjaannya, nah itu harus kita berikan. Makanya kalau kita lihat di perusahaan pasti ada program training. Misalnya yang kita lakukan di sini kan our self development, karena kita memahami level kita berarti di atas dari teman-teman yang lain. Kita bahkan rela dan mau jauh-jauh dan juga waktu kita untuk meningkatkan kemampuan kita. Nah, saya kira ini suatu hal yang menjadi upaya kita dalam meningkatkan informasi yang relevan bagi kita sendiri. Law abiding, nah, itu juga kita lihat tadi bagaimana harus mengikuti aturan yang ada dan fulfilling the commitment. Nah, kalau kita sudah mengikuti aturan dan juga loyalitas meningkat, tentu komitmen juga akan bisa terpenuhi. Jadi kalau kita
mengatakan bahkan kita akan lakukan itu ya kita jalankan. Ya komit kita. Nah, ini yang menjadi prinsip-prinsip dari etika bisnis. Dan apa saja sih yang jenis-jenis dari bisnis etik yang ada? Ada beberapa jenis bisnis etik. Contohnya adalah di corporate responsibility. Tadi kita bahas bagaimana karena kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab ke masyarakat. Jadi corporate responsibility ini menjadi bagian dari perusahaan sekarang ini. Bahkan ada yang membuat satu program satu tahun tersebut. Banyak yang bisa dilakukan. Ya, ini juga bagian dari marketing juga bisa kita expose, bisa kita PR kan ya. Contohnya ada yang punya mungkin linen yang lebih, yang masih bagus, nah itu disumbangkan kemana. Mungkin handuk juga masih bagus disumbangkan. Ada yang bahkan diubah warna juga sehingga berbeda. Jadi hal itu bisa dilakukan. Selain corporate ada social responsibility. Ya. Jadi gimana making profit ya kita tentu harus memperhatikan juga apa sih dampaknya terhadap sosial di masyarakat. Nah, itu juga bukan hanya kita menggeruk keuntungan, terus kita juga lakukan. Kemudian personal responsibility. Jadi employee juga diharapkan untuk ya berlaku bertanggung jawab, ya kan, dengan kejujuran, ya kan, ya harus rajin tepat waktu, willingness perform ya. Jadi kalau saya bilang, kalau kita bisa lakukan bahwa karyawan itu ke kantor tidak untuk bekerja, we don't come to work, bingung kan? Kok nggak bekerja? Ya karena kita personal responsibility apa? We come to work to create excellence. Itu harus ditanamkan di karyawan. Jadi dia ke kantor itu harus memberikan sesuatu yang menjadi pembeda. Excellence. Jadi kalau dia come to work, jadi dia masuk jam 8, pulang jam 4, menunggu waktu, jadi berapa pulang jam 4. Itu dia kerja untuk kerja. Kita nggak mau seperti sudah lewat itu. Kalau kita ingin unggul lebih dari yang lain, setiap karyawan yang datang itu harus bisa memberikan sesuatu nilai bagi perusahaan. We come to work to create excellence. Nah ini harus kita terapkan. Kalau ini bisa terjadi, saya yakin akan berdampak pada tamu kita dan bottom line juga. Nah inilah yang jadi personal responsibility dari karyawan. Kemudian teknologi ethics. Jadi kita sampaikan tadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini harus kita bisa melakukan secara etika juga. Fairness ya, mana keadilan juga bisa dilakukan. Tidak ada yang kita, bisa lebih suka orang ini lebih favorit. No, favoritism ya, favoritism tidak ada. Ini semua sama. Yang penting perannya sama semuanya. Tidak ada tukang kebun tidak berperan, enggak. Hanya manajer yang berperan. Enggak. Karena masing-masing mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab ya. Itu boksinya masing-masing. Kalau satu nggak ada ya akan terjadi ketimpangan dalam pelayanan. Dan trustworthiness and transparency, nah ini yang kita sudah bahas beberapa kali tadi. Karena trust is the new currency. Ya, transparansi ya ini yang menentukan terhadap ya informasi, keadilan, dan fairness. Ini beberapa isu yang terjadi di sales yang terkait masalah etika, ini beberapa hal. Jadi concern menjadi concern setiap orang ini, walaupun kebanyakan perusahaan sudah melakukan ya legitimasinya untuk melakukan hal yang sesuai dengan yang dia harapkan dari corporate, tapi ethical issue ini masih menjadi suatu tantangan. Mengapa ya? Kenapa? Karena semua itu tergantung dari kondisi bisnis ya. Dan juga dari hal-hal yang di luar kontrolnya. Disinilah terjadinya bagaimana moral ini menjadi sangat penting ya. Apa yang orang pertimbangkan secara tidak etis kan juga mungkin akan terdampak ataupun terkait dengan suatu standar yang diterapkan oleh orang lain. Contohnya apa? Jika suatu perusahaan itu yang memiliki suatu kontes sales, karena perlombaan dalam salesnya, apakah kita membuat reschedule order untuk mendapatkan ataupun untuk memastikan meyakinkan klien ya dalam upaya kita untuk mendapatkan peningkatan dari kesempatan kita untuk memberikan untuk memenangkan
karyawan tersebut, pelanggan tersebut. Nah, ini kita melakukan kontes sebagai sales ini. Nah, tentu di sini akan terjadi persaingan-persaingan yang tentunya ada yang akan tidak melakukan secara etika. Nah, ini harus kita awasi juga sebagai pimpinan. Jadi kita harus lebih bisa membuat suatu penilaian di sana, tapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi menang secara tidak jujur lah istilahnya, secara tidak beretika. Nah, itu hal yang tentu tidak baik. Kalau kita tidak memulai, tidak kita mengingatkan, tentu akan terjadi terus-menerus seperti itu. Apa sih yang menjadi isu-isu etika yang dalam sales marketing? Nah, ini beberapa hal yang menjadi kebiasaan. Jadi tidak ada 5 ya, isu dari etika yang biasa ditemukan di sales marketing. Yang pertama adalah menjual produk ya, jadi dia mengatakan suatu hal untuk penyelesaian masalah, tapi sebenarnya tidak. Jadi bertolak belakang dengan apa yang dia sampaikan. Jadi karena produk itu bukan hanya produk yang kita promosikan, tapi produk itu sebenarnya ada suatu solusi. Ya, sama kalau kita menjual kamar hotel ataupun menjual day club, kita tidak hanya menjual kasurnya ataupun kamarnya, tapi solusinya untuk apa? Jadi mengapa tamu itu memilih di tempat kita? Mengapa dia datang katakanlah ke Prince Beach Club? Ya, karena kita menawarkan solusi bagi dia. Jadi bukan hanya beach clubnya, kalau beach club aja banyak. Mengapa dia harus datang ke Prince Beach Club? Mengapa harus datang dia ke Galit Happen? Nah, itu yang seperti tersebut. Apalagi di Santu, mengapa ke Santu? Seperti itu. Karena ada solusi yang dia dapatkan dari sana. Selain saya bisa tidur dengan nyenyak, tenang juga, dekatnya ada katakanlah Bali Zoo, jadi satu area seperti itu. Jadi solusi yang dia harapkan ya sudah tersedia di tempat tersebut, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana ya kita menceritakan suatu kebenaran tapi tidak keseluruhan fakta yang ada. Ini menjadi isu-isu di marketing juga. Jadi kalau kita bicara jujur setengah sama dengan kita berbohong setengah, seperti itu. Karena itu, jadi janji-janji yang palsu istilahnya bisa datang juga menjadi ya menghantu kita nantinya menjadi bumerang. Jadi kita jangan memanipulasi pasar dengan melakukan penjualan, menyampaikan kebenaran yang setengah. Jadi ini yang tentu pasar ataupun consumer sangat paham. Jadi sangat kita harapkan bahwa kita harus selalu waspada dengan output ini. Kita mungkin ya, kalau kita benar setengah ya salah setengah. Karena itu harus sepenuhnya sesuai dengan fakta ini. Jadi kita berusaha untuk mengubah suatu ya pesan ataupun yang kita lakukan, yang kita ingin berikan pada konsumen tersebut. Katakanlah ada hal yang negatif yang akan dia temui, tapi kita nggak sampaikan seperti itu. Ya, ini juga kita menipu ya, deceiving one's organization. Jadi orang yang dikerjakan di sales marketing ya tentu bekerja ya dalam bidangnya itu ya tanpa pengawasan yang konstan. Jadi kalau kita di sales marketing itu pasti kita bekerja lebih mandiri. Gak mungkin atasan kita ngikutin kita mau ngapain. Nah inilah, kalau kita berbohong pun tidak akan tahu, tapi nanti resultnya akan ada seperti itu. Karena ya tidak ada supervisor yang melihat kita atau mendengar apa yang kita omongin pada klien, tentu sales people seperti marketer ini ya bisa terlepas dari mungkin hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, karena itulah sangat penting di sini tidak boleh kita yang menipu perusahaan kita. Ini integriti lagi di sini. Integritas kita di sales marketing terhadap organisasi yang kita wakili. Ini dari contohnya kan, sales person kan tentu dibayar berdasarkan komisi umpamanya, paid by the sales, the number of sales they are making. Artinya apa?
dia tidak mencuri dari perusahaan, tapi kalau ada yang mengiming-imingi lagi memberikan komisi seperti itu, kan sebenarnya sudah mencuri dari perusahaan. Kita sebenarnya sudah berbohong seperti itu, karena kita sudah dibayar sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Misalnya sales itu pasti lebih tinggi gajinya daripada yang lain, karena memang tugas tanggung jawabnya seperti itu. Dulu ya kalau sering kita ada sales yang bermain juga dengan travel, dengan partnernya, nah itu sebenarnya dia sudah membohongi perusahaannya, seperti itu maksudnya. Komitmen issues, nah komitmennya seperti apa? Apakah kita memiliki customer yang mengalami katakanlah delay dalam delivery, ataupun quality issue, ataupun perubahan dari produk. Nah ini yang harus kita komunikasikan pada customer kita dengan komitmen kita. Jadi dengan mengkomunikasikan kepada customer kita, jadi kita juga dapat membantu mereka untuk mencari alternatif solusi yang lainnya, dan trust tetap terjaga. Kalau kita nggak sampaikan, nah ini kan jadi masalah. Kalau perubahan apalagi di luar kontrol kita, kalau supaya kita komunikasikan ke customer, mereka akan paham. Jadi sebagai seorang sales tentu harus menyampaikan hal ini. Nah, inilah yang hal-hal kecil sebenarnya yang bisa kita atasi, tapi kalau tidak kita lakukan menjadi bumerang. Lagi akuntabilitas muncul. Kenapa? Ini tanggung jawab ya. Jadi kalau ada masalah yang timbul, kita yang akan dipersalahkan. Kenapa ya? Karena kita memang sebagai orang yang menjual, kita harus bisa mengambil tanggung jawab ini. Begitu terjadi kejadian, ya kita harus bertanggung jawab. Ya, nah, karena itu product knowledge ini sangat penting. Nah, kalau ada hal yang mungkin karena tamu juga ingin mencari-cari, apalagi katakanlah bangsa ataupun market tertentu, India katakanlah, mana mereka berusaha mencari kekurangan kita agar kita dapat kompensasi. Seperti itu. Kalau kita nggak paham dengan produk kita, kena itu. Jadi dia menjadi hal-hal yang sudah juga pahami. Oke, kita bertanggung jawab, tapi kalau memang kesalahan yang kita lakukan. Tapi kita juga sayang tidak bisa berargumentasi, tidak bisa kita melakukan argumen dengan tamu. Karena ujung-ujungnya kan pasal 2 kan. Pasal 1 tamu selalu benar. Pasal 2 kalau tamu salah balik ke pasal 1. Sama kalau kita bicara dengan atasan kita ya sama. Ya, apa artinya nih? Kita bicara mengenai isu-isu di marketing. Jadi kalau kita pertimbangkan ya bahwa etika itu berdampak pada strategi marketing kita. Khususnya ya biar kalau kita lihat banyak peningkatan dari rasa kesadaran sosial di antara audiens yang lebih muda seperti sekarang ini. Dan ini akan memberikan dampak tentu pada perusahaan secara umum. Jadi apa dampaknya kalau isu-isu di marketing ini, khususnya yang terkait etika, tidak kita langsung perbaiki ya. Dan hal-hal apa saja itu yang di isu-isu di marketing itu, pertama adalah mengenai iklan yang salah, false advertisement ya. Jadi untuk mencegah ya, di mana kita bisa disu nanti belakangan karena iklan kita yang salah, itu kita harus menghindari overpromise istilahnya, overstating ya, benefit yang bisa kita berikan kepada produk kita, layanan kita di dalam iklan yang kita melalui komunikasi yang kita terapkan. Nah, ini harus kita bisa. Iklan yang misleading, yang salah persepsi juga ini, ya tentu akan dipresentasikan salah ya, dalam nilai produk kita, menggunakan produk kita, dan juga bahkan ya bagaimana itu akan berdampak kepada informasi yang tidak akurat umpamanya. Ya. Kontennya atau isinya juga yang bisa mempengaruhi semua pembeli. Ya. Dalam hal kita untuk umpamanya untuk menarik ya, untuk merayu tamu agar datang. Kadang-kadang kan overpromise. Jadi walk the talk, promise what you can deliver.
Kalau kita lihat di Subway di Kanada ini ada Subway chicken ya. Ada lakukan riset, contohnya ini McDonald's chicken isinya apa? McDonald's, Wendy's, dan NW sandwich. Jadi 85% Subway score ya sangat lebih rendah dari yang McDonald's sama Wendy's dan ya NW. Pernah lihat mungkin yang di sini pernah ya Subway, kalau di luar itu banyak Subway itu. Ya, itu sama kayak modelnya Wendy's ataupun McDonald's itu. Jadi di Subway score itu tersebut ya, jadi oven roasted chicken ya 53% chicken stripnya ya, bahkan lebih rendah dari 42,8%. Jadi dia ditambahkan sebenarnya dengan kedelai di sana. Nah ini yang tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan. Jadi sayangnya yang mungkin untuk menghemat, jadi persentase dari komponen chicken tersebut dikurangi. Nah itu yang terjadi. Tapi ya akhirnya dengan kalau di luar negeri itu sangat-sangat ketat kontrolnya. Setelah dia lakukan ya akhirnya dia dituntut sampai sebegitu besar, $210 juta. Nah itu, dan itu kalau memang terjadi dan terbukti kalau di luar negeri itu ya kena sanksi. Yang contoh kan perjanjian kalau pernah dengar itu yang di Ritz-Carlton Jimbaran tersebut. Kalau di Jimbaran kan ada aturan antara perusahaan mereka tidak boleh dalam jarak tertentu di same location membuat produk sejenis dari dia punya brand. Nah, itu terjadi waktu itu kan banyak dengan Ritz-Carlton. Akhirnya ownernya Ritz-Carlton ini menuntut di Jakarta, di Amerika, dan menang ownernya, sehingga owner Ritz-Carlton manajemen Ritz-Carlton harus membayar ownernya Ritz-Carlton sampai kalau nggak salah waktu itu $10 juta ya. Nah itu dia ubahkan jadi Ayana ya kan, itu ceritanya. Nah itu dia berubah. Jadi inilah hal yang sebenarnya tidak boleh dilindungi undang-undang. Nah kalau dia tidak tahu lolos, tapi owner ini kan tahu dari PT Karam Mas Sejahtera, dia sue, nah dia akhirnya nggak bisa dia pakai itu, akhirnya pakai brand Ayana. Nah seperti itu ceritanya. Ini sama seperti ini juga kalau kita janjinya seperti apa, nah kalau tidak dipahami orang yang nggak tahu ya enak-enak aja jalan aja terus. Kalau udah tahu ya kena bakunya sih. Kemudian marketing yang negatif ya, negatif marketing tadi false advertisement, nah ini marketingnya negatif. Ya, walaupun setiap perusahaan berusaha untuk mendapatkan ya preferensi dari konsumen dan loyalty dibandingkan dengan kompetitornya, tentu iklan ini ya menjadi highlight yang aspek negatifnya dari kompetitor tersebut tentulah tidak etis ya. Jadi seperti yang saya awal sampaikan, kita ingin menang tapi kita menjelek-jelekkan kompetitor kita. Nah itu juga tidak etis. Ini harus kita hindari. Karena lebih baik kita berdasarkan fakta, kelebihan. Nah, kita miliki kan SWOT analysis, nah ini yang kita harus pakai. Mana yang menjadi keunggulan kita, kita fokuskan. Yang kekurangan kita ya kita berusaha untuk mengatasinya. Kemudian pengumpulan data juga secara tidak etis ya. Bagaimana kalau kita lihat ya, riset ataupun riset pemasaran ya, yang sangat besar ya, memberikan manfaat pada bisnis itu ya, terhadap operasional. Makanya ada beberapa riset yang juga sangat diharapkan dan membantu ya kan. Kalau kita lihat hotel itu sering terjadi kalau akhir tahun misalnya banyak riset yang dikeluarkan. Nah ini kalau datanya salah tentu juga nanti outputnya berbeda. Nah
Nah, kalau ini dijadikan sebagai dasar sehingga kita membuat satu marketing plan ke depannya, tentu salah juga, berpengaruh. Nah, ini yang tidak etis ya. Kalau kita lihat apalagi suatu perusahaan investasi yang dilakukan oleh owner kita, nah kalau datanya tidak benar, sehingga proyeksi dari return on investment-nya itu berbeda, nah ini yang menjadi masalah, sehingga owner sudah spend uang sekian bertahun tidak terjadi. Nah, ini yang kita harus paham. Pricing teknik, ya, tentu kalau kita lihat, ya kalau owner pasti tiap tahun maunya harga naik terus, seperti itu ya. Tentu ini terkait dengan bagaimana mereka menginginkan return dari investasi tersebut bisa tercapai sesuai yang diharapkan. Tapi dengan situasi yang sekarang, ya memang saat ada fenomena akhir tahun ini penuh semua. Mengapa penuh semua? Karena belum banyak hotel yang buka. Kemudian ada travel revenge-nya dari customer yang ingin udah lama 3 tahun hampir tidak ke Bali, umpamanya dia ingin ke Bali, tentu akan banyak permintaan. Tentu kalau kita bicara mengenai Bali, dari kemarin G20 sangat terbantu karena fokus semua kegiatan di Bali. Nah, setelah itu lanjut dengan akhir tahun. Nah, tentu fenomenanya luar biasa. Begitu tahun baru lepas, ya drop lagi. Kenapa ya? Karena belum stabil pasarnya, belum kembali semua seperti itu. Jadi teknik kita dalam menentukan harga juga sangat berpengaruh. Ya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa demand yang meningkat secara tiba-tiba dalam seasonal period tersebut tentu tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Tetapi kita juga harus memanfaatkan momen tersebut seperti itu. Nah, kemarin itu ada hotel di tanggal 30-31 itu yang tadinya mungkin harga 600 dijual 6 juta, ya laku semalam. Kan saya ada tamu yang teman mau ke Bali, dia nggak nyangka kalau balik penuh, driver dari Jakarta masuk aja, padahal dia punya voucher gratis banyak, nggak bisa kamar penuh. Dia minta tolong coba dari Sense di Sunset Road, semalam dapat 20 juta Pak. Nggak mungkin lah. Ya bisa aja dia, kan namanya dia coba kan, kalau ada yang mau ya untung ya. Yang juta tuh banyak, akhirnya saya cari teman lagi, teman yang memang teman kita lah, dapat 600.000 tapi tempat lain. Tuh. Jadi ada yang memang memanfaatkan situasi, ada yang ya masih masuk akal yang reasonable seperti itu. Kemudian predatory pricing, nah ini dari kita bahas juga kan, bagaimana secara tidak etis polisi kita dalam penentuan harga, mempromosikan produk yang tapi yang harganya katakanlah kalau kita bisa predator itu kan makan ya, jadi katakanlah harga yang ditentukan untuk tidak tamunya diturunkan seperti itu, ya, itu akan mempengaruhi sehingga tamunya pindah, itu bisa terjadi. Nah ini yang juga tidak etis sebenarnya. Nah ini tentu akan kembali ke konsumen, kalau konsumennya percaya pada yang mana nih. Nah ini lagi terkait dengan gimana kita menjaga hubungan yang baik. Ya. Jadi seperti itu yang beberapa hal isu-isu dalam marketing. Bait and switch. Bait itu kan umpan dan dikasih harga murah. Nah, begitu dipromosikan harga murah, kalau yang begitu banyak permintaan, tidak ada harga itu udah habis, yang lebih mahal. Nah ini kan sering di low cost carrier biasanya ini, ya harga murah gitu. Kalau mungkin udah habis, yang ada sekarang harga segini, ya, seperti itu. Nah itu ya nggak salah karena supply and demand, tapi ini sebenarnya tidak etis secara seperti itu. Jadi misleading buyer. Ya. Ini yang beberapa hal yang menjadi isu di marketing. Nah, tadi kita bahas juga social responsibility, business ethic. Ya, Vivek Wada, jadi dia itu dari profesor dari Distinguished Fellowship ya di Cornell University Silicon Valley, mengatakan bahwa the lessons in business ethics are the same for startup tech,
businesses as they are for investment banks and for third world economy. Ya, artinya pelajaran dari orang yang baru mulai berusaha dengan yang perusahaan besar ataupun perusahaan bank terkemuka dan baik di ekonomi negara ketiga juga sama saja, tidak ada masalah, tidak ada bedanya. Artinya apa? Ya, bisnis etik ini tetap menjadi hal yang sangat diperlukan. Bisnis etik dan social responsibility ini jadi satu kesatuan yang memang sering menyebabkan kebingungan antara perbedaan dari keduanya. Tapi ya khususnya ya karena tidak ada definisi yang bisa diterima secara khusus ya lebih luas lagi untuk kedua istilah ini. Tapi corporate social responsibility sering disingkat dengan CSR, ya, tentu secara khusus adalah digunakan untuk bagaimana membedakan suatu grup tersebut dengan grup yang lainnya. Jadi kita tentu memiliki suatu hal yang bisa dijadikan sebagai PR nantinya, sebagai suatu kelebihan. Ya, kalau kita bicara di Sun Pages, contohnya nama di Nusa Dua itu, dia itu bahkan mendapatkan the best CR program dari pemerintah. Itu karena apa? Dia lakukan dengan memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan untuk linen handuk yang masih bisa dipakai biasa. Dan itu rutin dan tidak hanya satu tempat. Itu ternyata dari pemerintah juga mencatat itu. Ya, apalagi dia masuk di PHK namanya, nah itu juga linknya bisa didapatkan oleh informasi ke pemerintah. Nah ini juga yang menjadi hal yang membantu kita sebagai marketing ininya kan, exposure. Kalau kita coba ya padukan ataupun kita adu antara business ethic dengan social responsibility tersebut, ya kalau business ethic tentu social obligation-nya suatu perusahaan, karena tanggung jawab sosial dari suatu perusahaan, tapi juga bagaimana tanggung jawabnya terhadap karyawan, wajibannya terhadap consumer, supplier, kompetitor. Nah ini harus kita lihat dari business ethic. Kalau social responsibility-nya, ya jadi dalam satu bendera dari etika bisnis, tetapi fokusnya apa? Lebih sempit dari company social obligation saja. Itu bedanya. Kita bicara business ethic lebih luas. Jadi selain tanggung jawabnya pada bisnis, juga tanggung jawab pada karyawan, pada customer, supplier, kompetitor. Ini business ethic ini berlaku di semua itu. Kalau social responsibility lebih ke social obligation saja. Jadi business ethic menjadi sangat ya besar dalam bidang kerja dari apa yang menjadi concern di studi etika, khususnya di pembuatan keputusan secara konteks komersialnya. Ya. Jadi lebih luas ya. Dalam terus singkatnya kita bilang bahwa concernnya tidak hanya pada social obligation dan bisnis, tapi also di employee, customer, supplier dan pekerja seperti bilang tadi. Bisnis etik ini juga ya, secara umum ya diskusikan mengenai hal-hal di bawah ini tentang bagaimana fraud dan manipulation, ya, mana terjadinya ya mungkin penipuan juga di sana, manipulasi, kemudian sustainability, diversifikasi atau yang bersifat inklusi, eksploitasi, donasi dan kontribusi. Nah ini menjadi hal-hal ataupun area yang dibicarakan di bisnis etik. Ya. Di bisnis etik juga, ya. Nah sekarang kalau kita lihat mengapa bisnis etik ini dan social responsibility ini juga sangat penting bagi startup. Nah ini juga kita perlu pahami. Ya. Ada beberapa alasan, tidak ada 4 alasannya. Ya. Karena apa? Karena dengan bisnis etik ini kita bisa mendapatkan atau merekrut talenta-talenta yang bagus lah, yang baik ya. Jadi kesuksesan dari bisnis tersebut ya, sangat besar tergantung dari kemampuan kita untuk mendapatkan talenta yang baik, yang bagus ya. Sampai itu juga menemukan karyawan yang baik ini berarti juga kita ya memiliki apa? Kita memiliki tidak hanya memberikan kompetitif salary, tapi juga dalam
penerapan bisnis etik ini juga bisa kita jadikan sebagai dasar. Jadi tidak hanya digaji yang dulu yang menjadi dasarnya, tapi etika kita dalam berbisnis ini, menghargai karyawan juga menjadi pertimbangan. Kita mempertimbangkan sekarang generasi di mana talenta tersebut yang akan dominasi oleh milenial. Inilah kalau berbicara milenial ini kerjanya juga tidak. Kalau kita dulu kan waktunya sangat teratur, milenial beda. Ya, saya kira kita pahamlah bagaimana mengenai karakteristik dari milenial. 86% dari milenial tersebut ya menjadi tenaga kerja ke depannya. Artinya apa? Artinya pola, karakteristik dan juga cara kerja akan sangat berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Karena itu ya etika bisnis ini juga sangat-sangat penting baik di perusahaan baru maupun seperti yang dibilang tadi oleh Veda Wandam itu di perusahaan baru kemudian di bank besar ataupun dunia ketiga sama. Kemudian juga menjadi employee engagement. Ya, ketika ya kita masukkan karyawan kita dalam proses yang besar dan visi training ke depan yang juga besar, kita menentukan desain bagaimana implementasi dari sosial responsible program tanggung jawab sosial kita pada perusahaan tersebut, maka mereka akan ya merasa seperti yang mereka bagian dari sesuatu yang besar pula. Dan lebih penting dari mereka dalam kesehariannya lebih engage ya, jadi lebih terlibat. Nah ini yang menjadi hal yang penting mengapa bisnis itu juga sangat penting di perusahaan tersebut. Kemudian menjadi kelebihan kita punya competitive edge, jadi kita memiliki kelebihan dalam berkompetisi. Ya. Kalau kita bicara mengenai bisnis etik, social responsibility, faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana kita ya bisa ya, secara melihat juga dalam keseluruhan di komputer kita. Jadi tidak hanya prakteknya, tapi juga kita harus melihat bagaimana kita melihat hal yang bisa juga terjadi mungkin dari komparasi tersebut memberikan suatu hal yang mempengaruhi terhadap menurunnya kinerja ataupun memperburuk kinerja. Nah ini yang harus kita lihat. Karena itu dengan bisnis etik ini tentu harapan kita adalah secara sosial responsible perusahaan kita bisa meningkat dan juga karyawan kita bisa lebih engage lagi, tapi kita tidak juga bisa melupakan bahwa kompetitor yang ada akan melakukan hal yang sama. Kalau kita tidak memperhatikan ini, nah ini juga akan berdampak kepada perusahaan kita. Nah, karena itu tetap harus kita mengawasi. Ya, dengan melakukan ini juga akan bisa membangun, bahkan juga ya merusak brand kita. Nah ini harus kita perhatikan, mengadopsikan dan mempraktekkan etika bisnis dan mengimplementasikan dalam social responsibility adalah suatu hal yang bagus tentunya dalam menciptakan atau menumbuhkan brand kita. Terutama khususnya ya ketika kita dalam bisnis startup ya. Tapi kita juga harus ya tidak pernah lupa juga mengimplementasikan bahwa apa yang menjadi kegiatan tersebut ya tidak hanya dalam kegiatan di marketing bertujuan ke marketing saja, tapi lebih dari itu ya. Apa yang harus bisa kita hindari, what to avoid ya. Dalam hal kita melakukan hal-hal penerapan bisnis etik tersebut. Jadi hal ini bisa juga membantu kita untuk menciptakan create co-branding marketing opportunities yang lain. Jadi seperti yang saya sampaikan, tidak hanya kita sendiri, karena kompetitor juga melakukan hal yang sama. Nah ini harus kita awasi apa yang dilakukan kompetitor. Nah ini harus kita juga awasi karena ya, bisa aja diintip kita apa yang kita lakukan sehingga bisa juga yang merusak brand kita kalau kita tidak memperhatikan apa yang menjadi pesaing kita seperti itu. Nah dalam hal kita kerangka pembuatan bisnis etik, nah ini yang bisa kita awali lihat tadi, kita tentukan dulu
value dari core value dari perusahaan kita. Apa yang menjadi core value kita, apa yang menjadi tujuan kita di sini. Nah, setelah itu baru kita ya integrasikan dengan apa yang menjadi etika yang ingin kita terapkan dalam proses value kita, etiknya seperti apa, dan kita create budaya, culture dari keterbukaan. Nah, ini. Dan juga kita harus bisa ya bersifat inklusi di sini ya, harus open ya. Kemudian kita juga memberikan tuntunan dalam memberikan contoh sebagai contoh. Mungkin kalau memberi contoh gampang ya, seperti itu. Tapi yang paling penting kita adalah menjadi contoh. Apakah kita sudah seperti itu? Nah, kemudian selanjutnya baru kita ciptakan value yang bisa dilakukan dan dimiliki dan oleh setiap orang di karyawan kita. Setelah itu kita pelajari dari ya teman-teman sekerja kita, ya gimana model-model yang baik. Setelah itu kita lanjutkan lagi, kita pahami keterbatasan kita ya, sebagai seorang pemimpin. Kita harus tahu keterbatasan kita. Dan kita ingat juga bahwa karakter dari institusi ini cepat berubah, bisa berubah, fragile sifatnya. Harus kita pahami. Kemudian ya tentu setelah kita paham itu baru kita tentukan, kita buat independent board-nya. Nah itu, nah ini bisa kita lakukan yang mungkin salah satu framework untuk menentukan suatu etika ya, di perusahaan. Nah, selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana secara local wisdom penerapan dari beberapa etika bisnis yang terjadi dan pendekatan apa yang bisa kita lakukan secara sustainable. Kita di Bali sangat paham memiliki apa yang disebut dengan Tripitaka Karana. Salah satu local wisdom based business ethics approach. Ya. Jadi kalau saya bilang ini catur susila 4 ya 4 ethical dimension. Ya. Jadi ada 3 penyebab dari kebahagiaan ya ataupun kesejahteraan kita berasal dari apa menjadi kepercayaan dan aspek spiritual di Bali. It cause of happiness and prosperity ya, yang dihubungkan dengan 3 prinsip, yaitu keharmonisan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan sang pencipta, manusia dengan alamnya, seperti pahyangan, kawangan dan pelemahan. Nah, jadi business ethics approach atau sudah tersebut, kalau kita lihat, kalau kita bicara mengenai pahyangan, bukan hanya ke Tuhan, culture pun termasuk di sana. Implementasinya apa? Budaya. Kalau kemanusiaan apa? Talenta, yaitu resources, ya, human capital, alam, nature, dan lingkungan. Jadi bagaimana culture dan talent ini kalau bisa kita upayakan untuk kita kembangkan, ya, kita optimalkan. Jadi kompeten talents yang bisa mengoptimalkan culture genius tentu akan leverage benefit of human culture value. Jadi sumber daya manusia yang bisa mengembangkan budaya tersebut akan bisa memberikan leverage atau manfaat yang optimal. Nah, kemudian kalau talenta dengan environment, human resources will sustain the balance of usage of environment resources with a conserved sustainable environment. Ini perannya, keterlibatannya, keterkaitannya di mana? Jadi talenta dengan environment dia harus conserve. Kemudian sustaining environment and unique culture, jadi budaya akulturasi akan deserve an affluence environment and culture heritage. Jadi kalau lingkungan dan culture yang bisa terpelihara maka akan menjadi heritage ataupun ya peninggalan yang sangat berharga. Nah, ini culture acculturation, kemudian talent, competence, environment sustainability,
ini yang menjadi kunci sebenarnya kalau kita bilang etika kita di Bali ini, kalau ini bisa dilakukan secara harmoni akan bisa menciptakan keberlangsungan. Itu salah satu aspeknya. Nah, kalau kita lihat ini catur susila itu 4 ethical dimension yang saya sebut. Bagaimana kita memanfaatkan informasi, teknologi, dan komunikasi ini dalam menguatkan 4 ethical dimension ini. Komunal etik, kalau kita bicara kita kerana itu kan sifatnya komunal, jadi bersama, sosial, komunitas. Kemudian kalau kita bicara mengenai spiritual ethics, itu adalah Trikaya Parisuda lebih ke spiritual kita. Kemudian yang ketiga itu namanya individual ethics, karma pala itu sifatnya pribadi. Dan yang keempat global ethics, jadi business quality and sustainability. Kalau kita lihat di communal ethics kita karena pahyangan kawan pelemahan, jadi menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia, lingkungan, dan manusia dengan Tuhan dalam mencapai tujuan. Nah, kalau kita bicara Trikaya Parisuda, manacika, wacika, kaika. Nah, ini yang menjadi bagian dari spiritual ethics ya. Jadi implementasi yang baik diawali dengan pemikiran, perencanaan yang baik, dan komunikasi yang baik dan terukur. Apa yang dipikirkan dan diucapkan dilaksanakan dengan benar. Kalau karma pala ini adalah individual ethics. Apa yang menjadi karma kita tidak kita turunkan kepada anak cucu kita, tapi itu adalah sebagai hasil kita tanggung jawab kita sendiri, individual. Nah itu. Jadi sanjita, prarabdha, dan kriyamana karma pala. Apa yang kita lakukan menjadi tanggung jawab kita secara pribadi. Semua hasil yang kita terima hari ini karena upaya kita sebelumnya, apa yang kita lakukan hari ini berdampak pada hasil yang akan datang. Nah, ini etika. Nah, kemudian ranah global itu tentu global ethics, business quality, dan sustainability. Apa di sana? Tentu di sana adalah corporate government dan business ethics, sustainable development goals (SDGs) ya. Employment quality, embracing needs and trends. Kemudian social equity and human rights, community well-being, environment and local wisdom, sustainability. Jadi mendarmabaktikan tugas baik untuk kepentingan sendiri maupun umum. Nah, sesuai dengan fungsi kita. Nah, inilah yang kalau kita lihat local based business ethic approach ya. Saya sebut itu 4 ethical dimension: communal, spiritual, individual, dan global. Ini sebagai suatu approach ya. Nah, kalau kita bicara Sustainable Development Goals yang disepakati oleh UN, United Nations, nah ini tahun 2017 sampai 2030, nah ini diharapkan sudah terjadi, terapkan semua, ada 17 poin yaitu no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, ya kan, kemudian gender equality, clean water and sanitation, ya kan, kemudian green energy, kemudian decent work, economic growth, industry, dan infrastructure, ya kan, kemudian reduction in qualities, ya, research and qualities, kemudian sustainable cities and communities, kemudian responsible consumption, ya, and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice, and strong institution, kemudian partnership for the goals. Nah, inilah yang menjadi 17 tujuan berkelanjutan yang ditetapkan oleh UNWTO. Nah, kalau kita lihat quality tourism ethics approach-nya, ya ini kembali lagi sebenarnya konsepnya sesuai dengan cerita kerana 3 sustainable balance aspect to develop long-term tourism sustainability by UNWTO. Jadi secara environment dia sustainable, secara social culture dia acceptable, dan secara ekonomi dia viable. Nah, ini yang menjadi kalau kita bicara mengenai quality tourism approach yang dilakukan dan diterapkan oleh UNWTO. Kalau kita bicara kualitas seperti ini.
quality tourism, ethic of tourism. Nah, bisa sampaikan quality tourism sebenarnya di sana adalah gimana sustainable tourism dan responsible tourism itu dijadikan satu. Nah, ini tourism approach-nya. Istilah saya itu ada quality tourism itu adalah asli. Kalau kita bicara quality, kualitasnya bagus, berarti dia asli, genuine kan itu. Apa A itu? Accommodating local talent and culture and environment. Jadi apa? Tourism yang berkualitas itu adalah yang menghargai local talent, culture and environment, accommodating. Dan spending power impacts local economy. S-nya itu spending power. Jadi apa yang dia keluarkan, biaya yang dia keluarkan itu berdampak kepada local economy. Itu quality tourism. L-nya apa? Length of stay-nya contributes to meaningful tourism activities. Dia tinggal lama tapi memberikan hasil dampak kepada kontribusi dari perekonomian setempat. Kemudian I-nya inspiring others to do quality travel. Kita sudah bicara quality tourism seperti itu. Jadi kalau kita mengacu juga kepada UNWTO tadi secara environmental sustainable, nah ini kan dia juga sustainable secara environment, kemudian yang menghargai apa yang dilakukan oleh local talent, culture dan environment. Kemudian social culture acceptable, jadi secara budaya dia social culture masyarakat dia bisa diterima. Maka kita malah dia bisa menginspirasi lagi kan. Kemudian secara economically viable, spending power impact pada local economy. Dan length of stay contributes to meaningful tourism activities. Nah ini yang kalau kita bicara tourism, terus istilah saya itu sebagai singkat dari gampang asli. Sustainable tourism itu apa? Tujuannya apa? Untuk membuat suatu ekonomi yang positif dan juga social environment impact pada host destination. Ini harus memberikan dampak yang positif. Jadi integral to the continued practice of tourism. Di sustainable tourism tersebut ya tentu adalah di makro levelnya yang berkelanjutan. Kalau sustainable, kalau sustain berkelanjutan harus save. Kalau kita bicara saving itu kan menjaga, menabung kita, save untuk sustainable berlanjut. S-nya apa? Sustaining environment. A-nya acceptable by local culture, social culture. V, viable to local economy. E, enduring global change. Ini sebenarnya sejalan dengan di UNWTO tadi, dia cuma 3. Kita tambahkan E-nya apa? Bisa bertahan dalam perubahan secara global. Jadi kita bicara sustainable. Responsible, tanggung jawab. Kita harus tanggung jawab. Responsible tourism, like sustainable tourism, tujuannya apa? Tentu untuk meningkatkan positif ekonomi, sosial dan environment impact to host destination seperti itu ya. Kemudian responsible tourism apa? Terkait dengan cara kita ya, dalam di mana pengunjung, residen, orang yang tinggal di sana, local talent tersebut, dan small business berinteraksi di destinasi, memilih ya travel responsible ataupun choosing to travel responsibly, saya bertanggung jawab, and follow responsible business practices in conscious choosing to foster a positive interaction ya, antara tourist industry dan destination. Jadi responsible tourism tersebut lebih ke micro level. Ada code ataupun ya code of conduct yang harus diikuti. Nah, ini responsible tourism code. Kita bicara code itu kan suatu kalau kode bukan kode tanda sign tapi code of conduct, lebih ke apa yang menjadi semacam menjadi dasar ataupun basis dari perlakuan kita. Jadi perlakuan kita harus bertanggung jawab. C-nya apa? Community based tourism to empower local talent. Ini yang kalau kita bicara responsible tourism. O-nya originality of tourism destination is conserved. Jadi keaslian dari destinasi wisata ini dipertahankan.
D-nya apa? Duty of all stakeholders to execute decent standard. Jadi menjadi tugas tanggung jawab semua stakeholder melakukan standar yang baik. Dan E-nya apa? Ethical code for tourism is practice. Kita bicara responsible, tanggung jawab kita. Nah, itu suatu approach ya. Nah, itu yang menjadi akhir dari paparan untuk series ethics and moral and approach. Seperti itu. Kalau ada yang mau saya tanyakan silakan. Kalau mau istirahat dulu, ngopi silakan. Itu sebenarnya yang terakhir ini ya kita klik. Ya mudah-mudahan itu bisa memberikan inspirasi bagi kita. Ya, sama kalau saya lihat itu memang kayak kalau quality tourism, sustainable tourism, responsible tourism, dan berdasarkan teori yang ada, kita coba gabungkan dan itu sehingga mudah kita mengingat, oh apa sih maksudnya. Jadi kalau quality tourism itu ya gabungan antara responsible sama sustainable. Kalau yang ingin di-share, silakan. Kalau enggak ya silakan ngopi dulu, istirahat ya. Ya, di desa sudah 4 tahun yang lalu. Yeah. Dasar perencanaan desa itu SDGs ini kan? Iya, 2015 itu udah. Yang kebetulan ini untuk di program desa. Indonesia sudah masuk ke semua lini di Indonesia, baru perusahaan di mikro level masuk, di makro juga masuk Indonesia. Tapi ya sekarang kan penerapannya yang penting. Katakanlah gender equality, apakah sudah antara pria wanita seperti kan? Kalau dibalikin saya kira sih sudah ya. Harus punya anak laki-laki sih memang ya, tapi walaupun perempuan ada yang nggak diterima kan gitu. Udah baik. Ya, ini seperti itu yang terjadi. Kemudian ya life underwater, life on land seperti itu juga bagaimana. Nah, lebih ke menjaga ekosistem gimana biar tidak rusak lingkungan, ya environment, air bersih, kemudian juga tidak ada kemiskinan, pendidikan yang baik, itu semua itu, ya infrastruktur kan, makanya di Indonesia saya lihat memang itu sudah mengarah ke hal yang benar, positif, ya, karena itu seluruhnya segera seperti itu. Kalau bicara mengenai etika itu ya kadang-kadang kan saya pengalaman itu ya lebih personality. Ya, saya dulu di grup Kuban grup di sekarang namanya SKBBA. Ini antara GM dan DOS ini rapat tidak boleh hotel bintang 4 memberikan harga bintang 3, bintang 5 nggak boleh harga bintang 4. Terus sepakat tentukan harga sekian, udah range-nya. Untuk praktek tetap aja. Hotel bintang 5 kasih harga bintang 4. Ya ujung-ujungnya apa ya, karena lalu nggak bisa bayar gaji, siapa yang bayar gaji saya? Sana ujung-ujungnya. Itu yang terjadi. Nah, itu memang tidak mudah, tapi memang harus komitmen. Makanya kan berapa kali sebut komitmen. Ya, yang moral juga kan. Ya itu kan namanya bisnis ya. Itulah bisnisnya itu jadinya. Seperti itu, silakan. Ini dulu Pak, silakan Pak. Ibu. Ya, thank you very much hari ini. Ya, yang jelas will be next week Pak Pandir gitu. Advanced Sales Marketing. Terima kasih. Iya, yang terakhir ini Pak. Ya, pasnya. Itu ya kita create Pak. Jadi berdasarkan sekian terlihat di mana. Karena kita bicara ya karma itu sendiri individual. Kalau Trikaya Presiden spiritual itu. Sedangkan kalau komunal itu ya kita karena global, yaitu kita punya
Global Code of Ethics for Tourism itu ada, yang dulu menjadi anggotanya di Indonesia itu Pak almarhum Triatike. Saya dulu di Tridakarana ada 11 perusahaan di Indonesia yang masuk ke Global Code of Ethics for Tourism, itu ada di website PBB. Salah satunya di hotel yang saya sebelumnya, itu karena kita ini termasuk ITDC. Jadi tidak banyak, 11 perusahaan di Indonesia masuk ke sana, Global Code of Ethics for Tourism. Nah itu yang di globalnya, itu yang membuat. Ya mudah-mudahan ini memberikan inspirasi. Ya, artinya kan local base ethical ini yang sebenarnya kita sudah miliki, cuma harus kita gali terus dan kita implementasikan. Ya. Again, thank you very much. Have a good day. Good night. Let it go, make my body go, make our bodies high.